Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegatsuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar. Seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Duku Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri keempat ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Heri Setiono sebagai Ki Kubu Larang Jati, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kudir, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Asap tebal dan hitam terus membubung menuju langit lepas, mewarnai langit biru dengan gelombang kelabu kehitam-hitaman. Jaka Badak tampak tegang mengamati perkembangan kebakaran di hutan Mojo itu. Tangannya mengepal keras, menahan amarah. Kalau kebakaran hutan Mojo itu memang Laskar Pegatsuro yang membikin, iya, semuanya ganti kupanggang satu persatu. Ayo Dewi, kita ke hutan Mojo untuk memadamkan api itu. Tidak mungkin hanya berdua, Jaka Badak. Lihatlah, hujan sebentar lagi akan turun. Hujan turun deras. Mudah-mudahan kebakaran hutan itu segera padam. Tapi setelah hujan berhenti, aku akan menyelidiki. Itu pasti, Dewi. Aku menyertaimu. Laskar Pegatsuro harus bertanggung jawab atas perusakan kuburan guruku. Aku akan memburu mereka satu persatu. Ya, mulai kamu lagi. Jangan teruskan niatmu itu tadi, Dewi. Jaka Badak ini yang akan menyelesaikan semuanya. Sebenarnya urusanku ini hanya akan menambah beban tugasmu. Sedangkan tugasmu dari kerajaan sudah cukup berat. Dewi, tugas seorang senopati memang tidak ada yang enteng. Seimbang dengan gelarnya. Maka aku tidak merasa keberatan mengambil alih dendam. Karena yang menjadi sumber malapetakamu adalah Pegatsuro. Kapan ketentraman itu datang padaku? Ketentraman selalu ada di antara kita, Dewi. Karena kita tahu dan bisa menjadikan hidup tentram dengan melupakan semua kemelut hidup yang menyakitkan. Pergunakan indera nurani mengkaji kembali apa yang sudah kita lakukan dan akan dikerjakan. Gampang. Seperti hujan itu.
api yang berkobar-kobar dan asap hitam yang tebal. Sirna oleh air hujan. Apakah itu juga berarti air mataku? Tidak usah bersedih. Tegaklah, tegak selalu. Jangan berikan air matamu pada setiap kepedihan. Kamu adalah wanita perkasa. Tegak. Kenapa aku jadi gelisah begini? Pendopo Pakuan ini bukan tempatku. Aku seharusnya di sana, di hutan yang terbakar itu. Aku harus ke sana. Aku adalah hutan yang terbakar itu, Jakabadak. Hujan sudah reda. Kita ke hutan Mojo sekarang. Tapi apa bisa? Jalan licin dan banyak kubangan rawa yang berbahaya. Tunggu sampai air surut dulu. Kalau sekarang, kita tidak tahu. Karena rawa-rawa tergenang air. Sabar sebentar. Selain itu, masa Pakuan ini tidak ada yang menjaga? Iya. Pakuan ini tidak boleh kosong. Ki Gunogwo belum juga kembali. Itu kita Jikunir dan Kakang Laranjati. Mereka pulang pas kita mau pergi. Seperti sudah diatur saja. Ya, memang harus begitu. Datang pergi. Seperti burung blekok dan pesawahan. Kiku Larangjati dan Pitaji Kunir berjingkat-jingkat berjalan menuju pendopo. Keduanya basah oleh air hujan. Kiku Larangjati tampak lega setelah melihat Jakabadak dan Dewi Astini. Wah. Yang dicari-cari malah ada di Pakuwon. Kemana saja di Jakabadak? Aku ada urusan dengan Dewi Astini. Iya. Maafkan aku kalau sampai membuat Kakang repot mencariku. Di Jakabadak. Pedukuhan ini tanpa ada dirimu akan kacau balau. Apakah Hadi juga melihat hutan Mojo kebakaran? Romokuwu, masa Dewi Astini tidak ditanya toh? Iya, semoga selalu bahagia Dewi Astini. Terima kasih, Kang. Aku berada di pendopo ini waktu kebakaran hutan Mojo. Hanya aku mencegah Jakabadak untuk ke sana. Karena aku was-was ada Laskar Pegat Suro di hutan Mojo. Betul Dewi. Dugaan Dewi Astini betul. Pas seperti dugaanku. Kebakaran hutan Mojo bukan kebakaran biasa, tapi ada yang mendalangi. Maka aku mengajak Romokuwu untuk kembali ke Pakuwon. Iya, kita harus selalu waspada. Ya, ternyata pasangan abadi ini sudah ada lebih dulu di pusat pedukuhan. Aku bermaksud akan memeriksa hutan Mojo, Kak. Itu perlu untuk keselamatan pedukuhan ini. Kalau memang Laskar Pegat Suro yang membakar hutan Mojo, mereka harus bertanggung jawab pada kerajaan. Karena mereka telah merusak lingkungan satwa dan hutan perburuan. Iya, aku setuju, Di. Hanya apakah seorang diri? Jangan sembrono, Di. Laskar Pegat Suro tambah kuat. Semuanya itu telah aku perhitungkan kekuatan mereka. Lembu melantingan tidak ada di hutan itu. Paling Laskar Kroco atau orang bayaran. Seperti orang-orang Alas Purwo. Apa aku harus menyiapkan laskar untuk keperluan dadaan? Maksudku bala bantuan kalau terjadi pertempuran begitu. Ya, itu boleh disiagakan. Dan bagaimana wilayah perbatasan kidul kita Jikunir? Ojo watir Jakabadak. Laskar yang kutempatkan di sana cukup tangguh. Dan sudah ku beritahu kalau penyerbuan harus segera memberi kabar ke Pakuwon. Hal itu kulakukan agar Pakuwon dan Romokuwu tentram begitu. Selarang bagaimana? Apakah masih mengawal sumber air itu? Tadi aku menemuinya. Dan dia tidak akan meninggalkan tugasnya sebelum ada perintah. Dia pendekar muda yang tegas dan jujur. Kalau semua beres, aku akan ke hutan Mojo sekarang. Ayo Dewi. Aku berangkat, Kang. Kita Jikunir. Iya. Monggo Dewi, monggo. Aku turut mendoakan semoga selamat sepanjang jalan. Romokuwu, Iya. betul kan dugaanku? Jakabadak telah disekap Dewi Astini. Semoga Adi Jakabadak tidak terbelit asmara yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Rerumputan di alun-alun basah tergenangi air hujan, menciprat gencar. Kala Jakabadak dan Dewi Astini memacu kudanya, meninggalkan pendopo Pakuwon menuju hutan Mojo di wilayah lor pedukuhan. Jejak kaki kuda membekas pada tanah becek, memanjang sepanjang jalan yang dilewati kudanya. Dewi, kita kitari dulu jalan masuk ke hutan, agar kita tidak diduga akan menerobos. Aku sudah tahu taktikmu, Jakabadak. Hiya! Edan, kebakaran tadi merusak hutan. Lihatlah itu Dewi, pohon kapuk randu sudah seperti duri ikan, kering dan hitam.
menyeramkan. Dalam waktu singkat, hutan ini sudah kroak di tengah dan cukup luas yang hangus. Ayo, kita ke arah tumpukan pohon-pohon yang tumbang terbakar. Lihat Jaka, beberapa ekor babi hutan yang terbakar hangus. Kasihan sekali. Induk babi hutan itu tampak berusaha melindungi anak-anaknya dari api. Ya, kasihan. Tapi kalau tidak jadi arang begitu, enak juga dagingnya. Ayolah Dewi, jangan lama-lama memperhatikan babi hangus itu. Tujuan kita adalah menyelidiki penyebab hutan Mojo ini terbakar. Tunggu sebentar Jaka Badak. Kalau melihat babi hutan ini ada di sini, kemungkinan ada yang memburu. Pohon itu gerowong tengahnya. Dapat digunakan untuk berteduh waktu hujan. Dan siapkanlah pedangmu. Ya, benar. Aku pernah masuk ke pohon itu. Hup, hia, hia. Kuda yang ditunggangi Jaka Badak terus berlari di antara kayu-kayu yang masih mengepulkan asap tipis. Sedangkan Dewi Astini mengikuti jejak Jaka Badak sebagai upaya mencari jalan tanpa bahaya. Dan pohon waringin raksasa yang didatangi, seakan raksasa diam dengan rambut dedaunan yang rimbun menggapai tanah basah dan ujung rerumputan alang-alang. Tunggu di sini saja. Aku periksa sendiri keadaan pohon waringin itu. Kalau ada apa-apa, teriak saja. Iya, pergilah. Bekas udara terbakar sekitar hutan ini sangat tidak enak. Bau kayu berbagai jenis yang hangus, seperti berada di alam lain. Jaka Badak apa tidak salah perhitungan lewat jalan penuh belukar itu? Rasanya aku ada yang memperhatikan dari balik pepohonan di seberang kiri. Aku tetap pura-pura tidak tahu saja. Benar-benar tidak tahu diri pengintip itu dan jadi penyakit. Pasar bom ini pasti akan mengejutkan dia. Nah, sekarang hit! Lemparan senjata Dewi Astini meledak ketika menghantam pohon dan membawa hasil yang mengejutkan. Seorang melompat keluar dari balik pohon. Ternyata Hop, Dewi, hop. Jangan menyerang lagi. Aku Kitaji Kunir. Kitaji Kunir. Hampir saja aku mencelakai dirinya. Tetapi kenapa dia mengintai? Kamu hebat, Dewi. Aku sudah berusaha tidak membuat suara, tapi ketahuan juga. Ilmu apa yang kau pergunakan? Hanya kebetulan saja Kitaji Kunir. Dan hampir saja aku membuatmu celaka. Tapi siapa yang mengira? Kupikir salah satu dari Laskar Pegat Suro. Kewaspadaan yang luar biasa. Aku si tua bangka ini jauh tertinggal oleh gerak anak-anak muda sekarang. Wah, lah itu Jaka Badak datang. Loh, Kitaji Kunir nyusul. Apa juga membawa laskar? Tidak. Aku tidak ingin berbuat menyinggung perasaanmu, Jaka Badak. Apalah artinya 100 orang laskar dibanding dengan dirimu dan Dewi Astini. Aku hanya ingin turut menyaksikan hutan Mojo yang sudah jadi arang ini kok. Iya, aku tadi mendengar ledakan. Ada apa, Dewi? Ya, hanya salah duga saja. Senjataku hampir saja mencelakai Kitaji Kunir yang berada di balik pohon. Tidak apa-apa, lupakan saja. Aku melihat di pohon waringin gerowong itu ada bekas puntungan bako. Iya, bako linting. Jadi, kesimpulanku, hutan Mojo ini sengaja dibakar. Tapi aku tidak tahu siapa yang secara sengaja berbuat kurang ajar ini. Hutan tidak apa-apa dibakar. Wah, ini pasti Laskar Pegat Suro. Siapa lagi? Dan ini pasti siasat lembu melantingan. Ya, kalau mempelajari keadaan yang demikian. Kitaji Kunir, segeralah kembali ke Pakuwon. Dan beritahu Kakang Larangjati bahwa hutan Mojo ini ada yang membakar. Jadi semua laskar harus segera siaga tempur. Bunyikan tanda bahaya. Iya. Aku tahu tugasku. Lalu kamu kapan kembali ke Pakuwon? Aku akan mengejar pembakar hutan ini. Jejak kaki kuda yang kutemukan masih baru. Berarti belum jauh mereka. Iya. Aku berangkat sekarang ya. Hup, hiya. Kitaji Kunir terus memajukan kudanya, berlari cepat untuk segera sampai di Pakuwon. Guna mengabarkan temuan Jaka Badak pada Kiku Larangjati. Dewi Astini terus menatap Kitaji Kunir yang semakin jauh, lalu menghilang di balik pepohonan lebat. Pandanganmu kenapa tajam sekali pada Kitaji Kunir, Dewi?
Apa dia berlaku kurang ajar padamu? Aku tidak suka caranya yang menguntit kita secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia yang sengaja membakar hutan mojo ini untuk membuat keruh keadaan. Bus, prasangkamu itu tidak baik, Dewi. Kita Jikunir tidak punya maksud jelek. Jangan diambil hati segala tindakannya. Percayalah, Dewi. Aku yang tanggung jawab. Hati-hati Jaka Badak. Jangan sampai kamu memegang ular kepala dua yang serba bisa menggigit sana-sini. Iya, kuperhatikan nasihatmu. Nah, sekarang aku butuh nasihatmu lagi. Apakah kita perlu mengejar pembakar hutan ini atau bagaimana? Kalau kamu pergi sendiri, aku tidak mengizinkan. Kecuali bersamaku, bisa mengadakan pengejaran. Kalau perlu, sampai ke ujung langit. Jangan bergurau, Dewi. Kehancuran Pedukuhan Larang Jati di ambang mata kalau kita hanya sering membicarakannya saja. Mulai tegang ya? Perang ya perang, tidak usah tarik urat. Tampangmu jadi lucu kalau cemberut. Iya. Ayolah, kita bertempur. Musuh sudah ada di depan kita. Kita mulai ikuti jejak telapak kuda yang ada. Mulai dari pohon waringin gerowong itu menuju ke sana, Lord. Ayo. Tunggu dulu Jaka. Periksa sekali lagi. Nanti kita hanya memburu kuda liar tanpa penunggangnya. Yang kita cari kan penunggangnya, bukan kudanya. Sebab bisa saja kuda digebah lari dan penunggangnya masih ada di sekitar hutan mojo ini. Iya. Lembu Melati adalah ahli siasat perang. Bagus, Dewi. Untung kamu ingatkan. Kalau tidak, kita hanya akan memburu angin. Sedangkan menjangan yang kita buru justru mentertawakan kebodohan kita. Makanya apa-apa itu tidak usah gerasa-gerusu. Lihat pedangku ini, masih ada di punggungku. Suling emas, ada ini. Aku sudah siap untuk bertempur bersamamu. Atau masih belum percaya akan kemampuanku? Lihat ini. Hit! Aku percaya, Dewi. Percaya akan kemampuanmu. Jadi, apa pendapatmu yang terbaik untuk pelaku pembakar hutan mojo ini? Aku sesungguhnya tidak mau mengguruimu, Jaka Badak. Aku jauh di bawahmu dalam pengalaman tempur. Tetapi aku ingin membantumu sebisa-bisaku. Aku tidak mengharapkanmu dikubur untuk kedua kalinya. Hal itu menyiksaku. Iya. Kamu cukup mengerti dengan keadaanku ini. Kadangkala aku kurang berpikir dan hanya mengandalkan kekuatan tenagaku dan ilmu kanuragan yang aku miliki. Bantuan-bantuan pikiranmu yang cemerlang sangat aku harapkan. Aku selalu membutuhkanmu untuk hidupku, Dewi. Kejujuranmu akan menyelamatkan kita berdua, Jaka. Walau perang besar nanti melanda seluruh kerajaan, jangan sampai kita dipisahkan oleh peperangan hanya disebabkan tidak mau berterus terang. Kita akan selalu saling berpegangan menghadapi segala kemungkinan tantangan. Aku milikmu dan kamu. Dewi Astini tak melanjutkan kata-katanya, tetapi menutup wajahnya dengan selendang sutra hitam, menyembunyikan air matanya dalam kerudung hitam. Perjalanan sang waktu dalam kegelapan, Jaka Badak memeluk Dewi Astini penuh rasa kasih dan juga gejolak peperangan yang belum pudar. Aku tidak akan pergi jauh dari sisimu, walau tugasku menuntut nyawa taruhannya. Walaupun aku binasa, jiwaku akan selalu mendampingi dirimu. Aku sadar, Jaka Badak. Aku sadar. Tetapi aku suka ragu. Apakah ini hanya perasaan seorang wanita? Iya, keraguanmu hanya karena mengikuti gejolak perasaan saja. Itu tidak benar, Dewi. Aku belum berpaling dari segala tujuanku, termasuk menyayangimu. Ayolah, Dewi, bangkit. Bangkitlah, tegak dan perkasa. Iya, aku bangkit. Bangkit menerjang segala rintangan. Tujuan masih jauh dan harus dimenangkan. Nah, begitu. Pedang di tangan kanan, merpati di tangan kiri. Menjelajah benua dari gunung sampai samudera dalam nyanyian angin pagi hari. Sastrawan keblinger. Jadi apa tindakanmu? Memburu atau menunggu pembakar hutan mojo ini muncul untuk membakar lagi? Tidak, aku mau mengejar. Tapi kamu cegah. Coba, uraikan buah pikiranmu. Ingat, babi yang terbakar tadi. Oh, babi yang terbakar hangus jadi arang itu? Iya, kenapa? Babi yang terbakar itu adalah perangkap. Kemungkinan juga beracun. Dari mana kamu tahu? Kelihatannya biasa. Tidak ada tanda-tanda babi yang terbakar itu adalah jebakan yang mematikan. Ada anak panah yang luput terbakar dan masih bersisa di badan babi yang besar. Coba kamu perhatikan lagi di sana. Tidak usah. Aku percaya padamu.
Kalau begitu, kita bersembunyi di atas pohon saja, sambil mengamati sekitar kita. Jangan, kita kembali ke candi. Kita nikmati malam terang bulan. Terang bulan, cahayanya membiaskan ketentraman. Kenapa Dewi Astini berubah jadi ceria sekali? Atau ada pengintai di sekitar daerah ini? Ayo Jaka, kejar aku. Kejar aku Jaka, tangkap aku kalau bisa. Dewi Astini yang terus berlari menjauh meninggalkan Jaka Badak dengan maksud mengecoh perhatian musuh di balik pepohonan yang tak jauh dan sedang mengintai dengan panas siap dilepaskan. Jaka Badak yang belum paham hanya mengejar Dewi Astini. Tunggu Dewi! Ayo, kejar aku. Hup, hia, hia. Tunggu Dewi! Hea, hea, hea! Dewi! Hai! Kembali! Jangan ke sana Dewi! Awas di depan Bandar Rawa Agung! Awas Dewi! Jangan banyak bergerak, Dewi. Lumpur itu akan menenggelamkanmu, Dewi. Tolong Jaka, aku semakin tenggelam. Jaka, udah tenggelam dalam lumpur. Celaka, tidak ada tali lagi. Bambu itu bisa aku pergunakan. Aku bisa mencabut sebatang untuk menolong Dewi Astini. Tunggu sebentar Dewi. Hup. Dewi, pegang ujung bambu itu Dewi. Aku akan menarikmu. Ayo cepat. Iya. Biarkan saja kuda itu tenggelam. Ayo cepat. Nah, pegang yang kuat Dewi. Ayo, tarik Jaka. Peganglah kuat-kuat Dewi. Seperti tikus hitam kecemplung kali, Dewi. Wah, mimpi apa kamu semalam? Orang celaka malah ditertawakan. Ayo antarkan aku. Masa aku basah kuyup dan berlumpur begini? Aku harus ganti baju. Iya, tapi kenapa kamu tiba-tiba saja lari sambil ketawa? Dan akibatnya kamu nyemplung rawa. Jaka, aku melihat pengintai berpanah di balik pohon. Maka aku sengaja berpura-pura guyon. Sebenarnya, aku mengajakmu menghindari bahaya. Aku harus pulang ke candi dulu. Bagaimana? Iya, tapi aku tidak akan mengantarmu. Pergunakan saja kudaku itu. Dan tidak usah menyusulku sebelum aku menjemputmu. Sementara aku akan membekuk pembakar hutan Mojo ini. Iya, aku pulang Jaka. Hup, hia, hia. Siapa pengintai berpanah yang dimaksudkan Dewi Astini tadi? Aku akan membekuknya. Jaka Badak melesat berlari meninggalkan pinggir rawa menuju tempat sisa-sisa kebakaran hutan. Gerakan larinya sangat cepat, melesat seperti anak panah lepas dari busurnya. Kemudian Jaka Badak melompat dari pohon ke pohon lain untuk tidak gampang dilihat dari jauh. Sepi sekali. Di mana pengintai yang dimaksud Dewi Astini itu? Atau sudah pergi dia? Akan aku lihat belukar bambu itu. Web, buruan kita sudah kabur. Iya, Dewi Astini dan Jaka Badak sudah pulang. Mau apa lagi sekarang kita? Hutan yang kita bakar sudah dilaksanakan. Walau cuma sebagian saja yang terbakar. Iya, Nduk. Tugas kita sudah selesai, Nduk. Pedukuhan Larang-Jati pasti geger, Nduk. Kalau mereka tahu kebakaran hutan ini kita yang bakar. Sontol, yuk. Jadi, Gandu dan Klewer yang kelak di kebakaran hutan Mojo. Coba, aku akan tetap terus menguping. Nduk, Pak, ini apa tempat ini cukup aman untuk persembunyian kita? Rasanya kurang serk ini. Kamu itu seperti Lasar kemarin sore saja, Wer. Percayalah, tempat ini aman. Kita dipagari rumpun bambu lebat dan tinggi. Nduk, Jaka Badak itu hidungnya tajam loh. Wah, dia bisa ngendus lawan-lawannya. Tapi ya aku nggak gentar, tidak gentar aku. Aku akan ngelawan dengan ilmu yang baru diberikan Ki Pegat Suro. Aji Kambangan namanya. Hebat itu. Iya. Aku cuma diberi ilmu gondol jaring. Waduh. Untuk menyergap musuh. Lihat jaring ini. Kelihatannya kecil, tapi setelah ditebarkan
seekor macan pun tidak akan bisa lolos lagi. Wah, kita berdua memang disiapkan Ki Pegat Suro Iya. menjadi pasangan satuan tempur berpasangan. Iya, hebat. Kita tidak percuma menjadi cantriknya. Hanya kita belum mencobanya ya. Wah, jangan cari musuh, Tujuan kita bukan untuk jadi jagoan pasar loh. Tujuan kita ini mulia. Jauh berbeda dengan jagoan pasar yang cuma nakuti pedagang dan minta uang sesen 2 sen. Di mana harga diri kita, Iya. Nah, mudah-mudahan zaman ini tidak selamanya menjadi ajang saling menjajah, Nduk. Dari kalangan kuat menjajah yang lemah, seperti hukum rimba. Asu gede menang krai. Wah. Nah, kalau Jaka Badak itu bagaimana, Kalau penduduk-pendudukan Lalang Jati itu selalu memujanya. Ya, sama saja. Namanya saja Jaka Badak. Padahal Asu juga. Asu Panjalu. Cerdas. Sayang sekali kalau sampai binasa oleh peperangan. Kata-katanya terarah. Mungkin juga aku hanya Asu Panjalu yang ditugaskan mengawal pedukuhan Larang Jati. Biarlah. Akan aku ikuti terus. Ya, aku puji sikap Ki Lembu Mantingan yang tidak mau diperalat kerajaan. Cepat mengambil langkah-langkah pasti, meninggalkan kerajaan yang hanya dihuni oleh manusia-manusia rakus duniawi. Semestinya Jaka Badak mengikuti jejak Ki Lembu Melantingan, mundur dari kalangan senopati, lalu jadi penduduk biasa, ya jadi petani, atau jadi apa sajalah. Asal tentram tidak kurang, sandang pangan, ayem. Ya, orang kan punya pendirian tidak sama, Nduk. Senopati itu gelar yang punya bobot, walau bibitnya dari tempe bengu asalnya. Kamu ini ngawur, Iya, toh. Masa senopati asalnya dari tempe bengu? Apa tidak saja sekalian senopati itu sama dengan teletong kebo? Nah, ini, Nduk. Makanya kamu tidak cepat mendapat ilmu kanuragan tinggi. Karena apa? Karena daya pikirmu cuma sebatas udelmu itu, Nduk. Mbok ya maju dikit gitu gimana? Omonganmu itu, Apa aku ini sudah terlalu bodoh untuk diajak omong, Ya sudahlah, kita pisah saja. Kita ambil jalan sendiri-sendiri. Nah, itu. Kamu itu ya, kalau diajak tukar pikiran malah tidak terima. Dan terus mutung gitu. Sabar toh, sabar dikit. Walaupun bagaimana kita tetap bersatu, Nduk. Ingat loh, kita berdua ini diambil Ki Pegat Suro dari desa Paronan. Supaya kita menjadi orang besar. Kalau bisa jadi raja kita. Tidak terus begini ngangon wedus saja. Gandu menundukkan kepala saja di wajang sahabat karibnya. Memang, siapa lagi tempat mengasah diri kalau sudah terpencil dari sanak keluarga, kalau bukan teman terdekat. Sementara Jaka Badak terus tiarap, merapat di rerumputan lebat dan terlindung, sambil terus mendengarkan pembicaraan Gandu dan Kelewet. Kamu tahu apa maksud siasat dari pembakaran hutan Mojo ini? Selain mengacaukan, Ki Lembu Melantingan punya tujuan apa lagi? Waduh, ya aku tidak diberitahu tuh. Lagi pula aku takut salah duga, Nduk. Nah, pasti nih ganti aku yang kamu katakan goblok ya. Pasti nih. Itu mau pinter sendiri kamu itu. Aku dengar sendiri ketika Ki Lembu Melantingan berbicara dengan Dadu Mosi bahwa upaya pembakaran hutan ini bertujuan taktik, supaya Jaka Badak ditarik ke istana, tidak bertugas lagi di pedukuhan ini. Iya, tapi sudah pasti ada alasannya loh. Apa alasannya? Alasannya Jaka Badak lengah. Mau tahu juga sebabnya? Gampang. Ya, untuk cikal bakal kerajaan yang akan segera bangkit, merobohkan Gusti Prabu Kertajaya. Ya toh? Cocok. Aku akan jadi senopati melebihi Jaka Badak. Waduh, memimpin laskar, menerjang musuh satu persatu, sampai pada akhirnya aku telah tua dan jadi macan ompong. Ya jangan, Duk. Jangan punya cita-cita kok pendek begitu. Yang pas saja, jadi orang biasa saja. Tidak usah neko-neko lah. Ketimbang nantinya belasak belusuk babak beluk kamu. Duk, suara lagi kuda. Ada yang datang. Siap, Duk. Siapa itu yang datang? Dewi Astini atau siapa? Baiklah, akan aku lihat. Coba lihat.
Awas jangan sampai ketahuan. Waduh, wanita ayu, Nduk. Hah? Wanita ayu, Dewi Astini. Loh, Kita sakap. Ayo. kebetulan kalau kita bisa membawa Dewi Astini, Ki Bagatsuro pasti dapat menjatuhkan Jaka Badak. Pas akur. Ayo kita sergap Dewi Astini. Dewi Astini tidak menduga ada dua pasang mata memperhatikan gerak-geriknya. Setiap langkahnya di antara sisa-sisa kebakaran menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh para pengintainya. Sepi. Di mana Jaka Badak? Apakah dia betul-betul mengejar para pembakar hutan Mucu ini? Ya, salahku sendiri. Tidak mematuhi pesannya. Sergap, Nduk. Keparet! Curang! Lepaskan aku dari jaringmu ini! Dewi Astini, aduh. Kita sudah lama tidak ketemu ya. Aduh, kamu tambah cantik. Sayang sekali harus berada dalam jaring ya, Nduk ya. Kita lama tidak saling tegur sapa. Oh iya, Pupulu telah pergi ke Jenggala. Jadi, aku tidak lagi sungkan menawanmu. Mau kemana? Percuma berontak. Gondo Jaring akan tambah erat menjeratmu. Tenang saja, kita tidak bermusuhan. Peperangan bukan milik kita sekarang. Tapi, ya, demi keamanan, sementara waktu tak apalah dalam Gondo Jaringku, Dewi Astini. Iya. Apa mau kalian? Bunuh aku! Ayo, cabut pedang kalian dan tikam aku! Gampang itu. Gampang itu. Tikam menikam biasa toh. Kamu ini akan aku bawa kepada Ki Bagatsuro. Ya terserah, nanti Ki Bagatsuro yang menentukan. Aku tidak sedih! Lepaskan aku! Loh, jangan. Nanti kamu ngamuk. Di dalam Gondo Jaring saja, supaya kita tidak bisa bertempur. Iya. Lagak kalian ini seperti seorang satria linglung. Aduh, ya aku linglung karena sering memimpikan keelokan parasmu, Dewi Astini. Kalau tidak ada peperangan, pasti aku meminangmu. Ya kan, Nduk ya? Betulmu semplak. Kenapa? Aku yang menjaring, kamu yang mau melamar. Berapa puluh gerbomu untuk pinangannya? Gampang nanti. Sekarang kita gotong dulu Dewi Astini ini. Ayo, pakai bambu tuh. Ayo. Oh iya. Cocok betul. Sebentar Dewi, kamu tidak usah jalan. Sayang kakimu kalau lecet. Iya dong. Pegang, Wet. Ayo, bambu itu. Ayo. Buka kaki Dewi Astini. Iya. Dewi Astini pasrah saja. Untuk memberontak juga percuma. Gondo Jaring tambah erat mengikat. Sementara Jaka Badak yang memperhatikan dari tempat persembunyiannya masih menunggu kesempatan yang baik untuk membebaskan Dewi Astini. Gandu dan Klewer tidak berbahaya kalau Dewi Astini mau mengalah sedikit. Tapi, apa bisa bertahan lama? Wah, berat, Wer. Kenapa? Menggotong Dewi Astini. Bagian badannya berat loh. Ganti, aku di bagian kaki saja. Jangan dibanting menurunkannya, nanti pecah. Kamu ini ceriwis. Kalian berdua ini benar-benar badut-badut Bagatsuro. Jadi tawanan jangan banyak omong yang menjengkelkan. Bisa celaka, Dewi. Sayang kalau badanmu yang halus ini rusak dan kerowak-kerowak dimakan anjing hutan. Jangan pegang-pegang badanku. Pegang saja punggung Klewer. Cari kesempatan ngelus-ngelus. Waduh, Wer. Dewi Astini perlu dikasih jurus pecah duren ya. Aku lanang loh. Sesabar-sabarnya lelaki kalau digoda, ya jadi banteng edan. Pegang, Wer. Pakai pedangmu untuk membuka baju Dewi Astini. Jangan tanganmu yang maju. Ya, Wer. Disobek saja bajunya di bagian depannya. Mulai dari kaki, terus naik, terus. Mengembara di padang rumput. Hentikan. Wah, Jaka Badak lagi yang muncul. Mbok yang lain toh. Jangan cengengesan. Lepaskan Dewi Astini atau remuk ragamu. Ayo, lepaskan. Wet, Kenapa? Asu Panjalu galak-galak semua ya. Hei, Gandu. Aku mendengar semua pembicaraanmu di belukar bambu tadi. Aku memang asu.
Asu yang bisa mencabik-cabik wedus macam kalian ini. Sikat saja kedua wedus ini, Jaka Badak. Diam, Kunti Krowong. Aku tidak main-main. Awas kamu. Sekali lagi aku peringatkan. Lepaskan Dewi Astini atau kepalan tanganku ini akan... Jaka Badak. Aku tandinganmu. Ayo, maju, ayo. Dulu aku kalah, sekarang aku tebus kekalahanku. Ayo. Baik. Aku ingin menjajal kanuragan yang baru diturunkan Ki Pegat Suro padamu. Gerakan Klewer aneh dan berhasil memukulku, tapi tenaganya masih kosong. Ayo Jaka Badak, jangan setengah hati. Aku ingin ada bukti pertarungan kita. Aku atau kamu yang kalah. Awas ini serangan. Gerakan Klewer tidak dapat diduga oleh Jaka Badak. Setiap serangan jurus-jurusnya seperti mengambang tanpa arah. Tahu-tahu salah satu kaki atau tangan menerjang cepat. Kehebatan ilmu tambangan. Ajar terus, Ber. Cuman Jaka Badak itu. Jaka Badak sepertimu. Jaka Badak, hadahi lagi gempuran Aji Kambanganku ini. Sarang Badak Tunggal! Modar Jaka Badak. Remuk ragamu! Hentikan Jaka Badak atau Dewi Astini binasa dengan pedangku. Awas, bangun, Wer. Sepreset, jatuh tadi. Licik sekali ancamanmu pada Dewi Astini dalam jaringmu. Itu semua tidak terpuji. Wedus mana punya jiwa kesatria? Taunya makan sisa-sisa orang. Diam, Kunti Krowong. Namamu terlalu bagus. Pedangku ini tinggal kubenamkan dalam udelmu. Randu, Klewer. Lepaskan Dewi Astini. Jangan bawa dia. Cepat! Jaka Badak, ancamanmu justru akan mengantar Dewi Astini pada kematian. Ganti aku jaga. Gebuk dulu Jaka Badak itu. Ayo. Iya. Nah, aku juga mau mencoba ilmu yang baru diturunkan Ki Pegat Suro. Kebetulan ada mitra tanding cukup tangguh. Ayo Jaka Badak, tandingi seranganku. Ya. Jurus kombuka yang bagus. Awas, aku tidak pilih-pilih sasaran. Hop! Awas. Ayo, kencang terus dulu. Ayo, gunakan jurus Kambangan 5. Ayo. Awas. Ayo, kencang terus dulu. Ayo. Jaka Badak selalu menerjang tempat yang kosong. Pesat sekali kemajuan dari cantik Pegat itu. Jaka Badak mulai melepaskan ajiannya. Jaka Badak tidak mau menggunakan jurus-jurus andalannya untuk mengimbangi Gandu yang terus menggempur, menerjang tak ada hentinya. Sementara Dewi Astini di dalam jaring tidak bisa berbuat apa-apa di bawah ancaman pedang Klewer di dadanya. Ayo, keluarkan aji andalanmu Jaka Badak dan tadai aji-aji warisan Pegat Suro. Aji Kambangan 5.
Ayo Jaka Badak, sadahi seranganku. Ayo bangun dulu, maju terus, ayo. Jaka Badak edan, pukulannya membuatku terpelanting. Bantu, Ayo, menyerahlah kalian. Jangan sampai aku jadi kejam kepada kalian berdua. Lepaskan Dewi Astini. Apa? Lepaskan. Ya. Awas, maju selangkah, dada Dewi Astini ini bisa kempes oleh pedangku. Ayo, mundur. Menjauh Jaka Badak. Atau dada kekasihmu ini kulubani sedikit. Hah? Ayo cepat mundur. Bunuh aku! Jaka Badak! Jangan hiraukan aku! Pergilah! Aku bisa urus diriku sendiri. Dengar Jaka Badak, Dewi Astini cukup cerdas membaca keadaan. Sayang, wanita ayu ini harus jadi tumbal di Gunung Genu. Ayo, tumbal pedukuhan Larang Jati. Lepaskan Dewi Astini. Dia tidak terlibat dalam perselisihan Larang Jati dan Pegat Suro. Itu soal gampang. Gampang sekali. Asal ada tebusannya. Ya kan, Dok ya? Cocok, Wer. Harus ada tebusannya. Ayo. Apa? Kalian minta tebusan apa? Mas berlian intan? Apa kamu kira aku ini mau buka pasar? Tidak. Nyawa tebusannya ya nyawa. Atau Dewi Astini akan dipentang di kayu cagak. Kemudian jos. Ayo. Bawa saja tiduri. Kudus. Diam. Kali lagi sesumbar jebol dadamu. Klewer. Aku sanggup jadi tebusan Dewi Astini. Segera bebaskan dia. Tebusannya adalah aku. Dok. Apa dapat ku percaya kata-kata dia itu, si Jaka Badak? Apa jaminannya kamu mau sebagai pengganti Dewi Astini? Hah? Jangan menipu kami ya. Iya, ayo. Jaka Badak, biarkan aku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Dewi. Keselamatanmu adalah tanggung jawabku. Ayo, Klewer. Bebaskan Dewi Astini. Kalau aku ingkar, aku akan dikutuk oleh para dewata. Sumpah Jaka Badak menggetarkan hutan belantara. Semua mendengar dan jadi saksi. Kelinci-kelinci hutan mengangkat kupingnya dan terkejut. Sumpah seorang kesatria yang pantang untuk ingkar. Walau ada guntur membelah bumi, tetap harus dilaksanakannya. Wer, aku percaya sumpah Jaka Badak. Lepaskan Dewi Astini. Ya, baik. Kalau Jaka Badak ingkar, nanti matinya jadi hewan cecek belang-belang. Jaka Badak, maafkan aku. Aku menyusahkan dirimu. Aku tidak mematuhi pesanmu. Dewi Astini, pulanglah. Tenangkanlah dirimu. Dan tunggu aku kembali. Ayo, Gandu, Klewer, bawalah aku sebagai tumbal Gunung Genu. Dok, ambil kuda-kuda kita yang disembunyikan di pohon bambu tadi. Tunggu sebentar. Aku pegang janjimu, Jaka Badak. Dewi Astini sudah kubebaskan. Sekarang kalau kamu memperdayai aku, para dewata akan mengutukmu. Tidak usah diulangi, Klewer. Aku tidak akan ingkar pada janjiku. Kalian licik sekali. Kalian pilih Senopati untuk jadi tebusanku. Aduh. Dewi Astini, aku sudah berbaik hati tidak mencelakakan dirimu. Karena aku masih hormat pada Pulut. Jangan sebut-sebut Pulut. Dia sudah bukan apa-apa lagi bagiku. Dewi Astini, cepatlah kamu pergi. Kembali ke candi. Aku tidak ingin ada pertengkaran lagi. Aku akan ikut denganmu. Aku tidak akan membiarkan jadi tumbal Gunung Genu. Aku akan temui Pegat Suro. Jangan, Dewi. Patuhilah pesanku. Aku tidak ingin kamu terperangkap untuk yang kedua kalinya. Peperangan tidak ramah pada siapapun, juga pada perempuan. Tidak usahlah kamu cemas. Aku takut. Aku takut kehilangan lagi. Ayo Jaka Badak, Gandu sudah menunggu kita. Ayo Jaka Badak, jangan buang-buang waktu lagi.
Iya, aku patuhi perintah kalian. Ayo, kita bersamaku. Hup, hup. Dewi Astini, cepat kembali. Ayo berangkatlah. Langsung ke Gunung Genuk. Jaka Badak, pengorbananmu akan kubawa sampai mati. Gusti Agung, lindungi dia, bebaskan dia dari malapetaka. Dewi Astini terpekur diam. Wajahnya runduk disertai air matanya yang menggenangi kedua pipinya. Kehampaan kembali melanda sanubarinya. Sementara Jaka Badak tetap tenang dan tegar mengikuti Klewer menuju Gunung Genuk. Gandu yang tahu arah memacu endanya di muka, mendahului Klewer. Berhenti dulu, Wer. Kenapa berhenti di sini dulu? Masih jauh loh. Atau mau ngasih dulu? Aku lupa jalannya, Wer. Kita salah jalan. Kalau terus, rasanya keliru. Kamu ini jadi pandu malah ngajak tersesat. Kita ini bawa tawanan, Bu. Turun dulu. Langsung. Aku tambah mumet kalau jalan terus-terusan. Tempat ini enak. Waduh. Ayo, Jaka Badak turun dulu. Penunjuk jalannya keder. Mau ke wetan malah ke kulon. Ya, pokoknya aku ikut saja. Aku ini adalah tawananmu. Aduh, ini pelajaran orang jadi bingung ya. Sabar, Tower. Aku sedang berpikir, kenapa bisa sampai di sini ya? Apa aku disesatkan demi hutan mojo? Karena kita bakar itu. Ngaco kamu. Apa hubungannya itu? Yang tidak tahu jalan kamu bukan demit hutan mojo. Wah, gimana? Apa tidak malu pada Jaka Badak kamu? Kalian ini mau membawaku kemana? Ke Gunung Genuk atau ke Alas Rawa? Ke Gunung Genuk. Ki Pegatsuro dan Ki Lembu Melantingan ada di sana. Di Padepokan Maranggali. Pegatsuro dan Lembu Melantingan ada di Padepokan Maranggali. Aku jadi tambah ingin tahu apa yang dikerjakan di sana. Jaka Badak, kamu tahu jalan ke Gunung Genuk? Tawanan tidak boleh ditanya. Pantangan, Wer. Pamor kita merosot. Genduk, Ki Pegatsuro pernah berpesan, kalau kita ini goblok, ya harus tanya sama musuh. Karena musuh adalah tidak pernah diajak bicara bersama-sama itu. Selalu saja dijauhi itu. Terserah kalau memang begitu maumu. Iya. Walaupun sebenarnya aku masih mampu mencari jalan. Sudah. Janganlah bertengkar. Ingat, aku adalah tawanan kalian sebagai tebusan Dewi Astini. Masa kalian ribut di depanku? Itu tidak cocok dalam satu barisan. Ya, nih, beginilah. Kalau laskar hasil gemblengan di bawah pohon sawo, berbeda sekali dengan gemblengan di pusat laskar kerajaan. Tidak semua berhasil baik, tergantung dari manusianya. Bagaimana kelanjutan kita ini? Mau terus jalan atau ngasuh selamanya di pinggir hutan ini? Ya terus jalan toh, tapi jalannya sudah kleru nih. Nah coba, bagaimana jadinya? Aku tahu jalan ke Padepokan Maranggali. Kita bisa terus menyusuri pinggir hutan mojo ini, lalu nyebrang Kali Cagak dan mendaki Bukit Semut. Seterusnya sudah sampai di lereng Gunung Genuk. Loh, kamu ini gimana? Jaka Badak malah lebih tahu daripada kita. Aduh, ya. Kita harus berterima kasih pada Jaka Badak, Nuk. Apa mungkin Jaka Badak seorang senopati kerajaan? Maka dari itu, aku percaya pada Jaka Badak akan sumpahnya. Kita teruskan perjalanan ini sekarang, atau tunggu sesaat lagi? Kita berangkat. Jangan membuang-buang waktu lagi. Aku segera ingin tahu, Pegatsuro mau apa kalau aku sudah jadi tawanan kalian? Ya kalau Ki Pegatsuro dan Lembu Melantingan akan menyambut damai. Tidak tahu kalau Dadung Wesi, ya mungkin akan menggantungmu. Aku mendengar suara derap kuda berlari. Gandu dan Klewer segera bersiaga dengan pedang siap di tangannya. Sedangkan Jaka Badak tetap tenang sambil memperhatikan Gandu dan Klewer. Siapa yang datang, Wer? Laskar Ranjati atau teman kita? Ya cuma udah lepas dulu. Tidak ada siapa-siapa. Udah siapa ya? Sudah, ditangkap saja dulu untuk dipakai Jaka Badak. Ayo cepat, ayo. Lumayan. Gandu dan Klewer tertipu. Kalau aku mau lolos, sudah bisa. Tapi aku ingin tahu, apa rencana Pegatsuro.
Terpaksa aku mengalah. Hei, Dewi, kenapa kamu kemari? Kamu cari bahaya saja. Aku ingin membebaskanmu. Ayo Jaka, selagi Klewer dan Gandum mengejar-ngejar kudaku, kita dapat melarikan diri. Keliru Dewi Astini. Aku punya rencana lain. Dengan cara menjadi tawanan, aku bisa mengetahui kekuatan Pegat Suro secara keseluruhan. Wah, sangat berbahaya sekali Jaka. Dan bagaimana aku bisa membantumu? Patuhi nasihatku. Kamu kembali ke candi dan tidak membuat keributan dengan Gandu dan Klewer. Itu saja yang bisa kuharapkan bantuanmu. Ayo Jaka, jangan bodoh begitu. Kita bisa menyelidiki tanpa harus menjadi tawanan. Ayo, selagi Gandu dan Klewer mengejar kudaku, kita bisa lolos. Dewi Astini, kalau aku mau Gandu dan Klewer dapat kubinasakan sekaligus. Tapi aku ada rencana lain. Aku ingin ketemu dengan Pegat Suro. Berbahaya Jaka. Ingat, Ki Banteng Kidal yang binasa di Pakuwon. Pasti mereka akan membalas membinasakan dirimu. Tidak, aku yakin Pegat Suro bukan orang yang berpikiran sempit atau bertindak tanpa perhitungan. Dia itu adalah tokoh masyarakat kecil yang berjiwa besar, Dewi. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri. Selamanya tidak pernah kamu pikirkan perasaan orang lain yang memperhatikanmu, memperhatikan keinginan orang-orang yang mencintaimu. Itu tidak benar. Justru aku memperhatikan kepentingan semua orang dan juga kerajaan. Itulah, kamu terlalu memikirkan segalanya dan untuk hidupmu sendiri. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Hidupmu sudah terjual pada tugasmu sebagai senopati. Kamu cuma alat peperangan, Jaka. Alat perang yang tidak ada bedanya dengan senjata pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Gimana hidupmu, Jaka Badak? Dewi Astini, hidupku ada dalam diriku. Kamu tidak punya kehidupan, Jaka Badak. Tidak. Yang Agung, sesungguhnya apa yang sedang terjadi dalam sejarah kehidupan ini? Dewi Astini menangis terisak-isak sambil menyandarkan badannya pada batang pohon kelapa. Pedang pendek yang beberapa kali disabetkan pada belukar yang tidak jauh dari dirinya. Lalu Jaka Badak bangkit merangkul sosok bergaun hitam, berwajah kepucatan dan bibir merah yang keruh ketika runduk lain. Dewi Astini, jangan tangisi hidupku. Aku pasti datang padamu lagi. Betul dugaanku, Wer. Kuda tadi punya Dewi Astini. Dewi Astini, hutang piutang kita sudah lunas. Tidak ada lagi sengketa di antara kita. Licik! Awas pedang! Jangan edan, Dewi. Ini pedangmu. Kamu keliru, Dewi. Aku sudah jadi tebusan dirimu dan tidak bisa dilanggar apa yang sudah jadi sumpahku. Manusia batu! Biarkan Dewi Astini pergi. Dia segera bisa mengatasi semua kemelut batinnya. Saja ada korban. Untung aku waspada. Iya, ini namanya makan ikan bandeng yang banyak durinya. Harus hati-hati. Iya, perempuan kadangkala susah dimengerti dan gampang ambil keputusan nekat. Jadi bagaimana ini selanjutnya? Mau terus ke Padepokan Maranggali? Loh, iya. Tapi jangan lupa Jaka Badak. Kamu seorang tawanan dari Gandu dan Klewer ini. Dan juga katakan pada Ki Pegat Suro, ya? Ya, kalau itu memang maumu. Aku bisa berterus terang apa adanya saja. Ayo, berangkat. Kita lewat pinggir hutan dulu. Pokoknya sampai. Walau lewat pinggiran hutan atau lewat kali. Ayo. Hop, Jaka Badak bersamaku saja. Kasihan kudamu Klewer kurus. Tidak kuat kita berdua. Hop. Ya, pokoknya aku di mana saja mau. Ya, langsung kepada bekal. Iya. Jaka Badak, bahaya yang dihadapinya terlalu gawat. Padepokan Maranggali merupakan daerah kekuatan Laskar kedua. Setelah Ngatikoro, pasti para pemimpin pergolakan ada di sana. Tapi apa dayaku? Aku akan lihat di buku petunjuk peninggalan guruku. Nah, ini mendayung perahu di hadang naga. Ambil jalan memutar, tidak membunyikan air. Kemudian pedang berputar. Apa artinya? Buku Dewi Suling Perak ini isinya wejangan berupa syair yang bermakna. Jadi kesimpulannya, berjuang melawan kekuatan besar, tidak ribut-ribut, bergerilya,
Kekuatan harus tidak berhenti atau terputus. Ya, aku paham. Aku harus mulai menyusun kekuatan dengan para pejuang yang dapat dipercaya. Tapi siapa ya? Rasanya susah untuk gampang percaya begitu saja. Segalanya perlu waktu untuk pengujian. Oh, ya, aku ke Pakuan mencoba mereka. Aku ingin tahu kesetiaan mereka pada Jaka Badak. Oh, pintu batu ini sangat kokoh. Tidak gampang didobrak. Aku bisa meninggalkan candi ini tanpa rasa khawatir. Nah, ayo Turanggan, kita ke Pakuan. Terjal air yang tidak bicara. Jangan dibunyikan untuk bernyanyi. Kemenangan. Sepanjang jalan Pedukuhan ini tidak ramai oleh penduduk yang lalu lalang. Apa semua sudah tahu Jaka Badak ditawan Laskar Pekat Suro? Aku langsung pada kakangku Larang Jati di Pakuan, menanyakan keadaan yang begini rawan. Ada yang mengikuti aku di belakang. Siapa orang bertopi bambu itu? Aku harus menjebaknya di jalan simpang itu. Dewi Astini memacu kudanya berlari lebih cepat untuk memancing penguntit,nya yang terus membuntuti secara sembunyi-sembunyi. Simpangan jalan tambah dekat. Dewi Astini menghunus pedang Gagas Songo, dipersiapkan di tangan kanan dan di tangan kiri memegang kendali. Saudara pendengar, siapakah penguntit Dewi Astini dan bagaimana nasib Jaka Badak yang secara sukarela jadi tawanan Gandu dan Klewer? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.